Selamat siang semua. Capek nggak? Capek, nggak apa-apa. Namanya belajar, kita pasti ada rasa capek, betul. Hari ini ada yang masuk atau ada yang alfa? Masuk semua pasti. Ada yang alfa? Nggak ada. Izin? Berarti full datang semua ya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke materi yang sekarang, kita akan bahas materi yang telah lalu, yang kemarin sempat kita bahas. Ibu mau tanya, kemarin kita membahas tentang sistem reproduksi. Ada yang masih ingat nggak mengenai sistem reproduksi? Yang bisa angkat? Oh, oke. Silakan. Contohnya? Oke, gue tepuk tangan ya. Kalau sistem reproduksi wanita, oke. Satu aja. Oke, tepuk tangan buat teman ya. Berarti masih ingat ya materi aku. Berarti kita masuk ke materi sekarang. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan bahas materi apa? Iya, betul, sistem imunitas. Jadi sebelum kita masuk ke sistem imun, mungkin kita akan melakukan beberapa pertemuan mengenai sistem imun. Kita nggak akan bahas tuntas hari ini. Hari ini kita hanya membahas tentang pengertian, kemudian fungsi, dan juga pengkelompokan. Oke, kira-kira kalau kita bahas imunitas, ada yang kepikiran nggak? Apa itu imunitas? Apa ya? Tahu nggak imunitas? Ibu udah coba apa? Oke, tepuk tangan buat Dinda. Good job Dinda. Jadi sistem imun atau juga bisa kita kenal dengan imunitas, itu artinya adalah sistem pertahanan tubuh. Oke, coba anak-anak semua tempelkan tangannya di atas meja, kemudian taruh di pipi, tutup-tutup mata. Oke, khawatir nggak terjadi apa-apa? Khawatir. Kenapa? Infeksi. Oh, ada bakteri yang bakal nanti masuk ke dalam tubuh ya. Tapi prakteknya kalau makan pakai tangan, cuci tangan dulu nggak di rumah? Cuci. Terus kalau misalnya lagi belajar, megang pena, terus megang area muka, cuci tangan nggak? Enggak, biasa aja ya. Iya, karena kita tahu bahwasanya meskipun banyak bakteri, virus, atau mikroba yang tertempel di meja kemudian transfer ke tangan kita, itu nggak akan kenapa-napa karena tubuh kita memiliki sistem imun. Jadi ibu akan memutarkan video supaya tergambar gimana sih sistem imunitas, karena imunitas itu tidak bisa digambarkan secara langsung. Kalian harus memahami bagaimana sih ternyata di dalam tubuh kita ini terjadi proses pertahanan tubuh. Disimak ya. Apa sih imunitas itu? Imunitas yang akan kita bahas pada video ini adalah imunitas pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Imunitas disebut juga imun atau kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Jadi, jika kalian mendengar istilah-istilah tersebut, itu artinya sama ya. Namun, pada video ini kita akan menggunakan istilah imunitas. Jadi, apa sih imunitas itu? Imunitas dapat diartikan sebagai resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Sistem dalam tubuh yang terlibat dalam imunitas disebut sistem imun. Sistem imun juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pertahanan dalam tubuh berupa sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit. Kita lihat aja. Oke, kita udah bahas pengertian sistem imun dan juga imun atau sistem pertahanan tubuh dan juga pertahanan tubuh. Diulang ya biar gak lupa. Apa sih imunitas dari sistemnya? Ada yang tahu nggak? Pertahanan tubuh dari patogen. Kalau sistem imun, sistem pertahanan tubuh
Iya, good gitu ya. Jadi bedanya adalah kalau imun sendiri itu hanya pertahanan tubuh. Kalau sistem imun berarti melibatkan sistem pertahanan di dalam tubuh. Lanjut ya. Nah, sekarang sudah jelaskan apa itu imunitas, tapi tunggu, patogen itu apa sih? Patogen adalah agen penginfeksi yang menyebabkan penyakit. Patogen dapat berupa virus, bakteri, protista, jamur, dan agen penginfeksi lainnya. Selanjutnya, jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka agen-agen itu disebut antigen. Nah, antigen ini adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Kemudian, sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Antibodi sendiri merupakan protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Sekarang sudah jelaskan apa itu patogen, antigen, dan antibodi. Kamu harus ingat ya istilah-istilah itu, karena nanti kita akan menggunakan lagi istilah tersebut pada bahasan selanjutnya. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi sistem imun. Sama halnya seperti pasukan tentara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan suatu negara dari berbagai ancaman, begitu pula dengan imunitas. Imunitas berfungsi untuk menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Nah, sel inang yang dimaksud adalah sel yang diserang oleh patogen. Selanjutnya, kita akan sebelum kita lanjut, tadi kita bahas kan, kalau kita mau belajar sistem imun, berarti kita harus mengenal beberapa istilah biar gampang. Yang pertama tadi apa? Patogen. Pengertian patogen tadi apa? Agen penginfeksi dari luar. Dari luar tuh tubuh. Kalau antigen, grup, coba lagi. Oke, tepuk tangan buat temannya. Pintar loh. Berarti dari dalam. Kalau antibody, jadi antibody merupakan good protein spesifik yang dihasilkan dari sel B untuk melawan antigen. Kita gambarnya gimana ya? Gini ya, gitu ya. Biar ingat, X artinya luar, tim dalam, logonya logo antibody. Tulisan dokter ini. Gitu ya. Coba diulang lagi, kayaknya Mas langsung ngantuk deh. Ayo Mas, kalau antibody itu apa Mas? Ada nggak ya teman yang bisa bantu? Coba Astari bantu. Iya, untuk melawan gen. Oke, coba Mas langsung ulangin. Oke, tepuk tangan buat Astari dan Samsul. Fokus sama Samsul, jangan ngantuk, jam rawan. Oke, setelah itu, kalau kita sudah banyak mengenal istilah-istilah dari sistem imun, tadi sudah dibahas fungsi dari sistem imun. Karena Mas Samsul ngantuk, jadi Ibu mau tanya, apa sih fungsi dari sistem imun? Oke, tepuk tangan buat Mas Samsul. Good job Samsul. Lanjut ya. membahas tentang pengelompokan imunitas. Berdasarkan cara mempertahankan diri, imunitas dibedakan menjadi imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Yuk kita bahas satu persatu. Imunitas bawaan atau innate immunity dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi oleh patogen tersebut. Baik itu patogen yang pernah dijumpai sebelumnya ataupun patogen yang baru. Sehingga disebut juga imunitas non-spesifik. Kenapa non-spesifik?
karena tidak ditunjuk untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen. Contohnya, kulit kita melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Kemudian, imunitas bawaan atau innate immunity ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu pertahanan penghalang dan pertahanan internal. Pertahanan penghalang atau pertahanan eksternal merupakan pertahanan terluar atau pertama terhadap patogen yang terdiri dari kulit, membran mukosa, dan sekresi. Jika patogen berhasil masuk melewati pertahanan penghalang, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan pertahanan internal atau pertahanan kedua yang terdiri dari sel-sel fagositik, protein antimikroba, respon peradangan atau inflamasi, dan sel-sel pembunuh alami. Lalu, apa sih acquired immunity? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, tadi kita udah bahas sistem imun. Sistem imun tadi dibagi, kita masuk ke kelompokannya ya. Kelompokannya dibagi di dua. Pertama, sistem imun bawaan atau non spesifik. Yang kedua, sistem imun adaptif. Oke, yang non spesifik atau bawaan tadi, imunitas bawaan itu dibagi lagi menjadi dua. Apa aja, Mbak? Imunitas bawaan dibagi menjadi dua, luar dan dalam. Imunitas luar yaitu atau pertahanan penghalang luar itu meliputi beberapa organ dari luar tubuh. Coba siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Makin Mbak Lutfi. Mukosa. Oke, tepuk tangan buat Mbak Lutfi. Jadi, imunitas bawaan yang dari luar, pertahanan luar itu meliputi kulit, membran mukosa, dan juga sekresi. Kalian kalau ada lewat naik motor kemudian banyak debunya, bersin nggak? Bersin. Biasanya ada ingusnya nggak yang keluar? Iya, benar ya, ada ingus yang keluar. Itu artinya apa? Membran mukosa yang berada di hidung itu merupakan imunitas luar yang menghalangi patogen, ingat patogen, yang ingin masuk ke dalam tubuh. Contoh-contoh patogen apa aja sih? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, boleh singkat. Oke, betul. Tepuk tangan buat Cinta. Terus kemudian kita masuk ke pertahanan dalam atau pertahanan internal. Contohnya apa sih kalau pertahanan dalam atau pertahanan internal? Ada yang tahu? Mau tunjukkan? Ada yang tahu nggak? Tidak boleh. Oke, teman-teman buat Mbak Tia. Jadi, pertahanan dari dalam itu meliputi inflamasi, protein antimikroba, dan juga sel fagositik. Itu yang pertahanan diri dari dalam masuk ke dalam sistem imun apa? Bawaan aja ya. Terus kita akan lanjut lagi. Imunitas adaptif itu, imunitas adaptif adalah mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu, sehingga disebut juga sebagai imunitas spesifik. Imunitas adaptif mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menyerang dirinya, sehingga jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya, akan segera dikenal dan dihancurkan lebih cepat. Kemudian, imunitas adaptif ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu respon humoral dan respon diferensiasi. Respon imunitas humoral merupakan respon ke dalam tubuh yang mensekresikan antibodi dan bersirkulasi di dalam darah atau limfu. Dinamakan respon humoral karena darah dan limfu disebut juga sebagai humor tubuh, di mana humor adalah bahasa Latin yang artinya cair.
Secara sederhana, respon humoral dapat digambarkan sebagai berikut. Awalnya, sel akan menghancurkan antigen tertentu yang menyerang tubuh untuk pertama kalinya. Hal tersebut dapat merangsang beberapa sel untuk mengenali dan mengingat antigen tersebut. Dan pada akhirnya akan mensekresikan antibodi jika patogen yang sama datang menyerang untuk kedua kalinya. Kemudian, antibodi tersebut akan bersirkulasi di dalam darah atau limfe dan akan melawannya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu. Sedangkan respon yang diperantarai sel, Oke, agak panjang, kita potong dulu. Kemudian, tadi kan imunitas dibagi menjadi dua. Yang kedua ini apa? Ya, imunitas spesifik. Imunitas spesifik tadi dibagi lagi menjadi dua. Respon humor gitu aja ya. Satunya respon diperantarai sel. Ini dibahasnya nanti, kita bahas yang humoral dulu. Respon humoral itu merupakan antibodi yang mengalir di dalam darah karena humor berasal dari bahasa Yunani artinya cairan. Cairan di dalam tubuh apa? Limfe dan darah. Lanjut ya. merupakan respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel T sitotoksis yang dapat mengenali dan menghancurkan patogen yang merugikan. Secara sederhana, mekanisme pengenalan antigennya hampir sama dengan respon humoral. Namun, yang membedakannya adalah aktifnya sel T sitotoksis yang dapat melawan patogen dengan cara menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen tersebut. Mengenai fungsi-fungsi sel yang berperan, Sedangkan respon diperantarai sel itu sama dengan respon humoral, tetapi dibantu oleh sel T sitosis. Ya. Bertugas apa nih sel ini? Menghancurkan. Jadi kalau misalnya dari respon humoral ini ketika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh itu langsung dilawan oleh antibodi. Sedangkan kalau respon diperantarai sel itu sama, dia mengingat kembali kemudian mengaktifkan sel T untuk dihancurkan gitu. Ada yang bisa ngulang lagi nggak tentang imunitas spesifik? Oke, boleh. Oke. Boleh. Oke. Oke, tepuk tangan buat Dinda. Dinda belajar ya di rumah lah, pintar banget loh Dinda, anaknya siapa ini? Oke, ada yang mau tanya nggak? Kira-kira ada yang bingung nggak sih materi imunitas? Oke, iya. Oh, inflamasi ya. Tadi inflamasi itu masuk ke bawaan yang bagian penghalang luar atau dalam? Dalam. Salah satunya adalah inflamasi. Jadi inflamasi itu nanti akan bertugas merangkap antigen yang merusak ke dalam tubuh yang menyebabkan infeksi, kemudian akan menghancurkan dan juga menyembuhkan bagian yang terinfeksi. Kalau misalnya kalian luka, jatuh, itu kan bisa ada koreng tuh. Otomatis kan kulit kita terbuka. Artinya apa? Ke dalam bantu oleh inflamasi.
bakteri. Bukan. Oke, kayaknya sudah cukup ya materinya. Biar untuk mengetes seberapa pemahaman adik-adik, jadi ibu membuat games. Jatuh. Gamesnya gampang. Jadi ada kuis-kuis sederhana yang ibu sudah tuliskan di media ini. Kemudian nanti dibagi kelompok. Kelompoknya sudah ibu share di grup ya? Iya. Duduknya juga sudah sesuai kan? Oke, sip. Nanti ketika ibu mulai, salah satu dari anggota grup bergantian untuk pertanyaan yang ada di karton. Setelah ganti, maka ganti dengan teman yang lain. Kalau ibu bilang bantuan, berarti satu kelompok bisa datang buat bantuin temennya. Nggak tahu itu pertanyaan isinya apa. Kalau ibu bilang stop, berarti teman yang lain jadi duduk ke tempat. Iya, ke tempat semua. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya? Bawa pena masing-masing ya, minimal satu kelompok satu aja buat nulis. Oke, sudah siap? Mulai ya. Ingat, ini kelompok 1 berarti ngerjain chapter 1, kelompok 2 bagian kedua, kelompok 3 bagian ketiga, kelompok 4 bagian keempat. Bisa dimulai? Oke. Ibu 1, 2, 3 mulai ya. Siapa cepat? Yang cepat pertama berarti permainannya berhenti kalau sudah ada yang tercepat pertama kali. 1, 2, 3. Ganti. Gue cepet banget ya. Mudah ya? Mudah, iya dong. Pinter-pinter anak ibu ya. Siapa dulu gurunya? Oke, ganti. Wih, bukan main. Oke, bantuan. Teman-teman yang bisa bantu, ayo. Kasihan temannya bingung. Dibantuin. Bantuan berhenti. Oke. Ganti. Kalau udah ada selesai duluan bilang ya kelompok berapa? Udah? Oh, kelompok 3 cepet banget. Kelompok 3 berarti permainan berhenti. Oke. Stop nak. Stop. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3 emang ya? Siapa ya geng yang kelompok 3 ini? Oh, geng kelompok 3 siapa ini? Wih, jawabannya. Kita bahas. Oh, kelompok 1 belum selesai, baru ngerjain 2 ternyata. Gak apa-apa, kita simpan. Oh, kelompok 2 baru ngerjain 1. Berarti itu otomatis tahu ya. Temannya ada 2 aja, 1 sendiri. Karena pengasih ada Oh, kelompok 4 nih bisa ngerjain semua. Kita ya dari kelompok yang terdikit. Tadi yang ngerjain cuma 1, kelompok 1 atau kelompok 2? 2. Kita lihat. Oh, nih yang dijawab. Cuma 1 nih ya yang dijawab. Apa itu patogen? Dari luar masuk ke dalam. Salah apa benar? Salah, berarti otomatis gak menang ini ya. Belajar lagi ya nak ya. Oke, kita masuk yang cuma 2 pertanyaan. Coba ya, bener gak ya? Kelompok 1 ya? Oke, ini pertanyaannya. Apa itu antibody melawan antigen? Antibody melawan antigen, bener? Ya,
Iya, kurang proteinnya ya. Ini ada lagi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan imunitas? Jawabannya salah ya. Salah. Gugur, pokoknya kalau mau sama kelompok 2 dibuang aja. Aduh, baca. Sekarang kelompok 3. Oh ini boleh nih. Apa perbedaan respon humoral dan respon di perantara sel? Pertama, perbedaannya kalau respon menggunakan beredar melalui darah dan limfa, kemudian di perantara sel menggunakan sel sitotoksin. Benar? Good. Tepuk tangan buat kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan imunitas? Sistem yang melindungi tubuh dari patogen. Benar. Boleh ya. Satu lagi ya. Sitosis berfungsi sebagai pertahanan apa nih? Pertahanan sel. Benar apa salah? Salah. Berarti benar cuma 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Kita simpan. Siapa tahu kelompok 4 benar cuma 1. Coba ya kita baca dulu. Imunitas spesifik dibagi menjadi 2. Sebutkan humoral dan di perantara sel. Benar apa salah? Benar. Lagi ya. Sistem imunitas dibagi menjadi 2. Pengkelompokan sebutkan imunitas bawaan dan juga imunitas spesifik. Benar apa salah? Benar. Imunitas jadi 2. Betul. Good. Kelompok 4. Lagi ya? Belum. Sabar ya Dinda. Sistem imun yang bersirkulasi di dalam darah atau limfa dinamakan imunitas respon humoral. Benar apa salah? Humoral, limfa dan darah. Benar. Tadi kelompok 3 benar berapa? 2. Iya benar 3. Berarti kelompok 4 yang menang. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ayo kelompok 4 lanjutkan. Ayo waktunya maju. Ayo. Nah ini adalah kelompok yang menang, yang berhasil dan yang paling mengerti tentang materi yang ibu sampaikan. Tepuk tangan buat temannya. Ini jadi contoh ya buat yang lain. Besok kalau menang, kalau mengerti pelajaran yang ibu sampaikan, bakal dapat apresiasi. Jangan lupa nanti istirahat ke ruangan ibu ya. Bakal ada reward dari ibu. Oke, silakan duduk. Oke. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari ibu mengenai sistem imun. Besok kita masih dalam topik yang sama, tetapi dalam subbab yang berbeda, yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh imunitas. Jangan lupa dibaca-baca lagi supaya besok siapa tahu kalian yang beruntung lanjut ke depan dan mendapatkan hadiah. Banyak kesalahan kekurangan ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh istirahat. Jangan lupa bangkunya dibalikin ya.